Halo guys, gue Antoni Golan, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan bahas laptop baru dari Asus, yaitu VivoBook S14. Buat yang belum tahu, laptop ini baru aja launching bulan Mei tahun ini, dan setelah gue perhatiin, ternyata banyak sih yang menarik dari laptop ini, mulai dari harganya yang asik, terus speknya juga baru banget, dan tampilannya itu, gimana ya, merah banget gitu. Warna ini kelihatan semangat banget ya, sampai-sampai gue yakin ini bisa buat lo langsung terkenal loh. Well, memang nggak sampai terkenal level artis sih, tapi gue yakin kalau ada orang di kampus yang pakai laptop ini, pasti banget dia bakal langsung diingat. Soalnya kan orang itu gampang ya ingat sesuatu yang eye-catching dan tampilannya itu beda. Bahkan mungkin kalau kalian cewek nih, kalian bisa langsung dapat julukan kalau pakai laptop ini, yaitu gadis berlaptop merah. Udah kayak dongeng ya? By the way, ada yang baru ya di VivoBook ini, yaitu logo Asusnya itu dibuat agak ke pojok dan fontnya juga diganti lebih kecil. Katanya sih biar space kosong di bagian sini itu lebih banyak sehingga kita bisa tempelin stiker untuk nonjolin personality kita. Jadi mungkin kalau kalian suka bola, karakter anime, atau suatu band gitu ya, kalian bisa langsung tempel aja tuh di sini stikernya. Atau kalau kalian bucin, ya tempel foto pacar aja ya. Atau kalau kalian jomblo, ya tempel foto gebetan juga bisa gitu, biar dia notice gitu kalau kalian suka sama dia. Jadi overall sih dari desain dan warna-warnanya, menurut gue desain laptop ini udah menarik banget ya, dan cocok lah buat anak muda yang pengen tampil stylish. Mungkin yang kurang buat gue adalah layarnya ini susah banget dibuka pakai satu tangan. Sebenarnya itu nggak terlalu masalah sih, tapi ya terasa kurang seru aja gitu. By the way, karena ini kelas Ultrabook, laptop ini memang enak ya untuk dibawa-bawa, soalnya bobotnya itu lumayan enteng dan ukurannya juga compact. Bahkan dia juga punya baterai yang awet banget, plus chargeran yang ukuran juga compact. Jadi, kalau kalian memang suka kerja mobile atau memang doyan pindah-pindah tongkrongan, gue rasa VivoBook ini cocok buat kalian karena dia emang nyaman banget untuk dibawa-bawa. By the way, VivoBook ini juga kuat di sekitar multimedianya, soalnya dia punya layar dan speaker yang bagus. Layarnya cukup besar dan sudah punya detail yang tinggi karena ukurannya sudah 14 in dan resolusi sudah Full HD. Keunggulan layarnya kalau dibandingkan dengan laptop lain adalah dia punya bezel yang sangat tipis dan sudah 100% sRGB untuk tingkat keakuratan warnanya, yang artinya tampilan itu bahkan lebih cakep dan gambar yang ditampilkan punya warna sesuai dengan warna aslinya. Keluaran suaranya juga asik banget ya, kalau dipakai untuk nonton, keluaran suaranya itu terdengar kencang, tebal, dan nggak cempreng. Mungkin karena speakernya udah Harman Kardon ya, soalnya kalau dibandingin dengan laptop gua yang nggak ada stiker Harman Kardonnya, suaranya memang yang ini terdengar lebih bagus. Jadi gua rasa ini udah enak ya untuk dipakai nonton-nonton di rumah, atau kalau kalian pengen nunjukin video dari laptop ke teman-teman lo, gue yakin laptop ini nggak bakal buat malu deh, soalnya selain kualitas multimedianya memang udah bagus, tampil layarnya juga punya bezel yang cantik, jadi tetap kelihatan stylish. By the way, kalau kita ngomongin tentang bagian dalamnya, kita juga ketemu dengan keyboard yang layoutnya itu beda dari laptop Asus yang sering kita lihat. Kalau teman-teman perhatiin, laptopnya ini punya tombol yang lebih banyak karena dia punya tombol yang khusus untuk navigasi. Positifnya, ini ngebuat kita gampang scrolling page saat lagi browsing atau baca-baca dokumen dari laptop ini. Tapi negatifnya juga ada, yaitu tombol-tombol yang lain itu posisinya jadi makin rapat. Terus tombol backspace dan enternya juga makin kecil. Jadi butuh waktu lah untuk terbiasa dengan keyboard ini. Terus kalau kita lihat di pinggirannya, kita juga ketemu dengan pinggiran yang punya cuttingan mengkilat. Sehingga ini kelihatan keren dan juga ini menandakan kalau bodinya memang mayoritas terbuat dari metal. Dan di efeknya bisa teman-teman lihat di sini ada fingerprint yang memudahkan kita untuk login. Jadi kita nggak perlu ketik-ketik password lagi. Terus di pinggirannya juga ada beberapa port yang lumayan rame nih. Ada 2 port untuk mouse atau keyboard, terus juga ada port untuk micro SD card, dan di sebelahnya lagi kita ketemu dengan port charger, HDMI, USB, dan juga ada USB Type-C, plus juga ada jack audio untuk earphone dan juga headphone. Dan untuk konektivitas sendiri, laptop ini udah support Bluetooth 5.0 dan juga Wi-Fi 6, jadi udah oke lah untuk konektivitasnya. Jadi ya mungkin kira-kira gitu ya detail dari desain dan fitur-fitur di bodinya. Dan dari situ kalian bisa timbang-timbang tuh kira-kira cocok nggak dengan penggunaan kalian atau kebiasaan kalian. Nah untuk performanya sendiri, setelah gue coba, gue rasa laptop ini udah pasti kuat lah untuk handle kegiatan-kegiatan yang sering kita lakuin di laptop. Dan kalau kalian sibuk untuk ngerjain tugas kuliah atau juga tugas kantor, gue rasa performanya udah enak banget sih. Karena untuk kerja office, browsing, dan produktivitas lainnya udah bisa dihandle dengan baik oleh laptop ini. Soalnya speknya sendiri sudah terhitung kuat ya. Dia sudah pakai Intel i5 10th Gen, dia punya RAM 8GB on board, terus juga punya storage 512GB SSD yang bisa di-upgrade lagi karena ada slot M2 yang bisa kita pakai untuk nambahin SSD card di dalam laptopnya. Dan dia juga sudah support Intel Optane yang ngebuat program-program yang sering kita gunakan itu bisa loading lebih cepat karena data-data dari program tersebut bakalan diproseskan di internal memorinya. Terus kalau mau di-push untuk kerja berat juga bisa. Kemarin gue coba edit video
pakai DaVinci Resolve di laptop ini, dan gue rasa performanya udah enak-enak aja. Gue masih bisa ngedit dengan nyaman, soalnya preview videonya itu berjalan lancar di resolusi aslinya ya, yaitu Full HD, dan ekspornya juga cepat. Terus untuk main game juga udah oke, terutama untuk game-game Dota 2 dan CSGO, game-game tersebut berjalan dengan lancar di laptop ini. Terus kalau kita push untuk kerjaan yang lebih berat lagi, seperti main game-game AAA dan editing video 4K juga bisa, tapi performanya belum bisa dibilang enak banget ya, karena kita harus turunin settingan grafisnya untuk ngedapetin performa yang lancar. Dan menurut gue itu termasuk wajar banget sih, karena fungsi-fungsi tadi kan memang sangat berat, dan biasanya memang itu jatahnya Ultrabook yang harganya 2-3 kali lebih mahal dari laptop ini untuk ngedapetin experience yang maksimal. Oke, jadi dari semua yang dibawa, gue rasa kekuatan dari laptop ini adalah desainnya ya, terus dia juga punya kemampuan multimedia yang sangat bagus, dan juga performa yang baik. Gue sendiri ngerasa laptop ini cocok buat orang-orang yang pengen punya laptop yang tampilannya cakep, enak untuk kerja dan hiburan, dan yang paling penting, gampang untuk dibawa ke mana-mana. Jadi, kalau kalian tipe user yang kayak gitu, gue rasa laptop ini wajib banget nih untuk pertimbangkan, karena selain speknya tinggi, harganya juga oke banget. Jadi ya, mungkin segitu aja pembahasan gue untuk VivoBook S14. Terima kasih udah nonton, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Ciao!